顔に味わったの糸父なuoloko Urang say ngoti-ngoti ito Game pasunggul-sunggul sidang holoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Jadi pada video kali ini aku akan melanjutkan perjalanan kembali setelah kemarin itu dari Pekanbaru menuju ke Medan. Saat ini aku berada di Terminal Amplas Medan. Jadi nanti malam jam 8 malam aku akan berangkat dari Medan menuju ke Aceh. Akhirnya setelah 3 tahun aku nggak ke Aceh, berkesempatan untuk ke Aceh lagi teman-teman. Dan sore hari ini sekarang baru jam setengah 4, tapi di sini tuh masih panas banget teman-teman. Entah mengapa Medan itu panasnya itu kayak telat gitu loh. Di sini jam setengah 7, kalau di Jakarta itu kan udah gelap ya. Di sini setengah 7 tuh masih agak cerah gitu. Setengah 7 di sini kayak jam setengah 6 di Jakarta, kira-kira begitu. By the way, sekarang aku berada di Terminal Amplas di parkiran belakang. Dan tahu nggak ada bus apa di depanku? Ini dia. Wih, Paradep Trans double decker. Ini double decker yang langka sekali. Ini double decker buatan karoseri Rahayu Sentosa yang sudah tidak diproduksi lagi. Tapi bukan cuma hanya ada double deckernya yang Rahayu Sentosa, tapi di sini juga ada double decker yang ini. Wih, double decker yang memakai bodi buatan karoseri Nusantara Gemilang. Ini teman-teman, bus yang kemarin pada saat aku baru tiba di Medan, pengen banget aku naikin. Tapi kemarin tuh hari Minggu malah nggak jalan si double deckernya. Sekarang hari Senin, sekarang hari Selasa, Sekarang hari Selasa, malah dua-duanya terparkir di Terminal Amplas nih. Double decker. Kok begitu ya? Padahal yang aku tahu, double deckernya Pelita Paradep ini dia jalannya waktu weekend doang. Tapi sekarang weekdays dan hari Selasa itu mereka jalan. Langsung 2 unit pula yang parkir di Terminal Amplas Medan. Ini sih, ini yang wishlist banget dari dulu sampai sekarang tidak kesampaian. At least sekarang aku bisa lihat unitnya langsung lah dan bisa menyentuhnya langsung. Wih. Oke, jadi ini nggak cuma bodinya aja yang langka, tapi dia sasisnya juga langka. Ini dia memakai sasis MAN RR4 430 horsepower. Ini sasis yang advance pada zamannya. Dalamnya kayak gini ya interiornya. Tuh, dia kursinya 22. Terus di depannya itu tidak ada slipernya. Depannya itu tempat bagasi, sama seperti bus Lorena. Tuh, di sini itu bagasi ya, bukan tempat sleeper. Kalau bus biasanya double decker yang sering kita naikin kan, di situnya tempat sleeper ya. Kalau ini enggak, satu bus ini dia cuma hanya ada satu kelas. Kursinya dua konfigurasinya. Terus bagian depannya ini sih yang serem. Bagian depannya sangar sekali. Tuh, lampunya begini dia. Ini sebenarnya kalau kita lihat bahasa desainnya, ini desain bus Malaysia banget. Tapi memang karoseri Nusantara Gemilang ini memang mungkin ada kerjasamanya dengan karoseri di Malaysia. Jadi desainnya juga kurang lebih mirip-mirip dengan bus yang ada di Malaysia. Gitu teman-teman. Keren. Kapan-kapan kita ke Medan lagi dan coba naik bus ini. Ini dia dari Medan menuju ke Siantar. Ya. Terus di sini ada gambar Masjid Taj Mahal ya, India. Karena yang aku tahu ini pemiliknya Pelita Paradep itu ada keturunan Indianya. Tolong koreksi kalau salah. Terus sama seperti yang tadi warna pink, ini yang warna hijau juga ada logonya. Ada logonya. Ini yang hijau juga ada gambar Masjid Taj Mahalnya. Tapi ini keren banget sih. Buat teman-teman yang udah ikutin aku 2-3 tahun kebelakang pasti udah tahu banget kalau body bus yang paling aku suka dari dulu sampai sekarang adalah Rahayu Sentosa Jetliner. Entah mengapa. Ini body bus yang dari dulu sampai sekarang kalau kita lihat itu timeless gitu. Kayaknya nih body bus ini mau yang double decker ataupun yang single deck, Jetliner ini sampai kapanpun desainnya itu nggak berasa tua teman-teman.
asli. Ini juga sama ya, di bagian interiornya dia kursinya dua, tapi kalau yang ini kursinya dia agak tipis, tidak seperti yang pink tadi. Ya, beginilah kira-kira untuk bus Pelita Paradep yang double decker. Terus ada banyak Pelita Paradep yang lainnya yang single deck. Tuh, ini yang Jetbus 1. Ini juga masih mulus banget nih Jetbus 1-nya. Wih. Dan seperti inilah Terminal Amplas sore hari. Tidak terlalu ramai ya teman-teman. Tapi ada Elf juga yang masuk ke sini tuh. Sartika namanya. Terus ada bus listrik seperti biasa. Koridor K1 dari Terminal Amplas menuju ke Terminal Pinang Baris. Nah, ini untuk terminalnya. Seperti itulah kira-kira. Terus ada Aerobus juga. Ini Aerobus yang kemarin kita naikin dari Pekanbaru menuju ke Medan dengan nomor 007 alias James Bond. Ini dia lagi persiapan ya, karena nanti sore, bentar lagi nih, dia akan diberangkatkan dari Terminal Amplas menuju ke Pekanbaru. Nggak cuma ada satu, tapi ada 2 Aerobus di sini. Oh, ada lagi. Terus ada double decker Carona. Ini juga wishlist juga nih. Ini dia trayeknya dari Medan menuju ke Tanjung Balai kalau nggak salah. Nih, double decker Carona. Ya, ini Aerobus 004. Seperti biasa ini ada tamengnya. Tamengnya dia jauh banget ya dari kaca ya. Tuh. Jauh banget dari kaca. Teman-teman, jadi sekarang aku sudah berada di gudang atau poolnya dari bus Harapan Indah. Ini mohon maaf ada suara ngajinya ya, karena ini udah mau maghrib. Dan ini bersebelahan persis dengan masjid. Jadi teman-teman kalau mau ke sini, itu ketiknya Masjid Al Jihad di Jalan Sunggal. Gudangnya bus Harapan Indah ini di Google Maps tidak ada. Jadi ketiknya Masjid Al Jihad Jalan Sunggal. Dan saat ini aku sudah berada di gudangnya Harapan Indah. Di sini terdapat 3 bus, karena yang lainnya mungkin udah siap ke loketnya ya. Kalau loketnya itu ada di Jalan Gagak Hitam, itu barengan sama bus lainnya yang menuju ke Aceh. Jadi kalau di Medan ini kebagi 2 teman-teman. Bus yang mengarah ke Aceh kebanyakan itu loketnya atau agennya berada di Jalan Gagak Hitam. Tapi bus yang ke arah Pekanbaru, terus ke Palembang, Jambi, Lampung, dan ke Jawa itu dia di Terminal Amplas gitu teman-teman. Oke, jadi ini dia bus yang kita naikin. Wah, ini bus Harapan Indah, namanya Grand Priority. Jadi nanti kita duduknya di atas itu. Tuh, di Grand Captain-nya. Ini keren ya, dia di bagian atas itu mirip kayak M-Trans. Jadi di AC-nya itu ada pelindungnya gitu lah. Jadi kalau kena ranting, yang kena nggak langsung AC, tapi si besinya dulu tuh di bagian atas. Dan ini dia memakai sasis Mercedes-Benz 2445. Jadi velgnya dia sudah aluminium semua, belakangnya juga. Dan ini lucu teman-teman, ini nama busnya BMW. BMW ini singkatan dari bus merah warnanya. Asik. Dan ini dia full sleeper semua ya. Ini belakangnya sleeper semua. Terus kita di depan itu Grand Captain. Jadi ada 2 kursi di bagian depan yang Grand Captain, dan aku duduknya di Grand Captain nomor 1 yang di tengah-tengah gitu. Kalau biasanya kan aku duduknya di yang di kaca di sebelah kanan ya, tapi ini aku duduknya di tengah. Kenapa? Karena kita melakukan perjalanan itu malam. Ini bus berangkatnya dari Medan itu jam 8:30 malam, dan tiketnya itu murah banget teman-teman, cuma Rp350.000 dari Medan menuju ke Aceh di kelas Grand Captain-nya. Luar biasa, murah sekali dengan bus semewah ini, bodi baru, sasis baru, Mercedes-Benz 2445 Euro
5. Dan kita dengar suara mesinnya ya. Ini karena sudah dinyalakan mesinnya, biar dingin AC di bagian dalamnya ya. Nih, suara mesinnya. Wow. Dan bagian depannya seperti biasa bus Sumatera pada umumnya yang melayani rute Medan, Pekanbaru, Medan, Aceh, itu di bagian depannya ada tamengnya atau ada teralis besinya. Ini melindungi dari lemparan kaca, karena entah mengapa ya, Medan, Pekanbaru, Aceh itu masih sering banget pelemparan kaca, teman-teman. Ini tadi aku baru aja lihat busnya Aerobus, itu baru aja kena pelemparan, tapi bukan di depan, kenanya di bagian samping di kursi slipernya. Dia atas bawah juga ya, tuh, di atas sama di bawah. Nah, ini bedanya dengan unitnya Harapan Indah yang lain adalah di topinya ini dia warnanya gold. Wah, kalau ini warnanya merah. Nah, ini teman-teman, ini unit yang ke Takengon kalau aku nggak salah ya. Dia memakai Mercy 2542. Ganteng banget ya. Seru banget ngelihat bus-bus yang biasanya aku cuma saksikan di YouTube doang. Sekarang bisa langsung lihat aslinya dan mencoba bus ini, Harapan Indah yang paling baru. Wah, udah maghrib. Kita stop dulu ya. Sudah kembali ke gudangnya Harapan Indah, dan saat ini ada satu bus yang sepertinya ini siap-siap mau berangkat dari gudang menuju ke loketnya. Ini bus yang sleeper, ini menggunakan sasis Mercedes-Benz 1836. Jadi saat ini sasis premium semua ya, Mercy 1836, 2542, 2445. Aman gak ini? Belakangnya aman gak nih? Ini turun dari tempat pencucian ya. Dan dia colorful banget ya. Lampunya banyak banget. Wih, lihat sampingnya ada lampu juga dong. LED strip neon. Lihat itu kursinya. Kursinya tebel-tebel banget, kayak bus ini ya, Sulawesi. Tuh. Tebel banget kursinya. Sekarang jam setengah 8 malam, ini akhirnya bus yang akan kita naiki sudah siap untuk berangkat dari gudang ya. Ternyata dia duluan yang keluar dibanding yang 2542. Padahal tadi ini duluan yang nyala mesinnya. Ternyata malah bus kita duluan yang segera berangkat dari gudang. Nah, ini biar lebih jelas kita dengar suara mesinnya ya. Nih, enak banget sih suara mesinnya. Masih ada suara kasar gresek gitu loh, khas dieselnya tuh masih ada kalau Mercy 2445 seperti ini. Dan kalau malam keren banget ya, warna merahnya tuh menyala gitu loh, mantap. Dan ini di kaca belakangnya ada tulisan Alhamdulillah. Terus ada logo sleeper busnya ya, karena memang dia sleeper bus. Dan kinclong sekali bannya, ini pakai Pirelli by the way bannya ya. Dan ini untuk bagasinya. Bagasinya dia terpisah. Ini bagasi yang depan, ini bagasi yang belakang. Kenapa terpisah? Karena ada pintu di tengahnya sini. Oke, jadi sebentar lagi kita akan lihat dalamnya seperti apa ya. Oke, jadi sekarang aku sudah berada di bagian dalamnya. Dan ini dia dikasih karpet mie warna abu-abu. Full dari depan sampai ke belakang sana. Ini penumpangnya baru aku doang ya, karena ini aku naiknya dari gudang, jadi baru sendirian penumpangnya. Cakep banget, interiornya bersih sekali,
tapi tidak ada tempat sampah di dalam sini. Dan ini aku kaget lihat kursi Grand Captain-nya ini karena nyatu gini teman-teman. Ini kayak bukan Grand Captain ya, ini kayak Sweet Family. Terus kursinya tuh benar-benar tidak ada sekat pembatasnya sama sekali. Dia benar-benar gabung seperti ini. Tuh ya, tidak ada pembatas sama sekali. Ini untuk kursi yang di sebelah kaca itu nggak ada tempat penyimpanan ya. Jadi nyimpan barang di sini. Dan tuh ya, tidak ada jarak sama sekali teman-teman. Oke, jadi di sini kita langsung diberikan selimut. Ini selimutnya tebal sekali ya. Dia selimut yang kayak bed cover gitu. Terus langsung ada bantalnya juga, nih bantal guling. Ini untuk bantal kepalanya yang kotak, tinggal ambil aja dari sini tuh ya. Terus untuk AC-nya ada di sebelah sini dan juga ada di sebelah sini. Kalau ini yang ada lampunya, oh dia nggak dinyalain ya, nyalainnya dari bawah. Ini sih, semoga penumpangnya cowok. Karena nggak enak nih kalau cewek langsung bersentuhan begini, tidak ada pembatasnya. Padahal di sini tuh masih lega tuh. Ini space-nya masih banyak nih. Harusnya bisa digeser lagi sih kursinya. Ya, jadi kita sekarang sudah berada di Jalan Gagak Hitam. Ini SPBU, tempatnya biasa Putra Pelangi isi solar ya tuh. Dan beginilah pemandangannya ketika malam, tapi ini lampunya belum dimatikan sih. Nanti kalau lampunya udah dimatikan lebih jelas view ke depannya. Ini karena masih nyala lampunya jadi silau tuh. Nah, loketnya itu nggak jauh, bentar lagi ada di sebelah kiri. Dekat loketnya Armada Indah dan JRG. JRG itu sebelah kanan loketnya. Ntar nih, tuh depan udah ada bus. Nah, disitulah loketnya tuh. Ini bagus banget. Barusan itu kondekturnya nyemprotin pengharum ruangan di semua kursinya. Jadi ketika penumpangnya mau naik itu langsung wangi gitu di kursi masing-masingnya. Keren banget. Dan ini kita lagi nunggu karena loketnya dari Harapan Indah ini posisinya ada di pinggir jalan ya. Dan di depan tuh masih ada bus Harapan Indah yang sleeper tadi. Jadi 5 menit lagi bus yang sleeper itu tuh kelihatan kan? Nah, ini busnya. Itu loketnya tuh di sana. Jadi mungkin karena nggak bisa parkir 2 bus sekaligus di sana ya karena macet. Jadinya kita parkir agak jauh di sini. Nanti kalau dia udah berangkat baru kita ke depan sana. Dan di atasku ini ada pengharum ruangan. Jadi di sini tuh wangi banget. Dan ini wanginya wangi kopi ya. Jadi enak sekali teman-teman. Terus ini aku belum menemukan di mana letak chargernya. Karena di lower AC-nya ini tidak ada chargernya. Tuh. Terus di sininya polos. Dia tidak ada armrest-nya. Tuh ya. Di kanan maupun di kiri pembatasnya juga tidak ada. Di sini hanya ada ini tuas untuk reclining seat gitu. Coba yuk kita lihat ke belakang seperti apa di belakang ya. Ini bagusnya adalah carpetnya bener-bener full teman-teman tuh ya. Jadi interiornya tuh bagus banget, rapih banget jadinya. Dan ternyata di belakang ini untuk selimutnya dia tuh motifnya berbeda-beda ya. Ada yang warna kuning seperti ini, ada yang warna pink, lucu banget warna pinknya. Ada yang warna orange, ada yang warna abu-abu, ada yang warna hitam. Jadi selimutnya ini dia tidak seragam, tapi bagus sih, jadi colorful banget. Dan ini untuk penomorannya 3A, 1A, 4A. Jadi kalau yang A ini atas, kalau B bawah gitu ya. Terus kita belakang lagi. Tuh. Dan paling belakang ini adalah tempat istirahat kru, driver, dan juga ada toiletnya teman-teman. Nah, ini untuk toiletnya di sebelah kanan. Di sebelah kirinya ini adalah smoking area gitu. Dan ini dibatasi dengan pintu skat. Ini entah mengapa pintu skatnya iniin ya, diikat gitu. Mungkin dia mengeluarkan suara nih ketika jalan. Jadinya diikat begini supaya dia tidak buka tutup. Gitulah kira-kira. Dan untuk naik ke atas
seperti biasa ini ada 2 step, jadi tidak sulit naiknya. Tinggal naik ke sini kaki, terus pegangan sini dan naik deh. Terus seperti biasa ini untuk legroomnya seperti ini ya, dia agak ngelengkung gitu, jadi kakinya agak miring ke sini teman-teman kalau duduk gitu. Terus di setiap kursinya juga dia ada tirainya untuk nutup ya. Terus ada louvre AC, sama ini ada lampu tuh, lampunya kayak gini, dan ini lampunya bisa diarahkan tuh ya, bisa diarahkan lampunya seperti itu teman-teman untuk di bagian belakangnya. Jadi kalau aku sih sebenarnya lebih prefer duduk di belakang sih daripada di Grand Captain, karena kalau di belakang ini kan ya seperti yang udah sering aku bilang ya, kalau mau nyari tempat paling nyaman di bus, carilah tempat duduk di tengah-tengah yang jauh dari roda depan dan juga jauh dari roda belakang, karena itu semakin minim guncangannya. Tapi karena aku ya mau ngonten, ya mau nggak mau kita harus duduk di paling depan, padahal di paling depan itu bersebelahan banget sama orang ya. Aku agak kaget ngelihat kursinya tadi, lah ini langsung sebelahan sama orang gitu loh, tidak ada pembatasnya sama sekali. Kalau Grand Captain yang udah sering aku naikin gitu kan, di depannya agak jauh ya, berpisah gitu, tengah-tengahnya ada jalannya. Kalau ini kanan kirinya benar-benar sampingan gitu ya teman-teman. Kalau aku sih lebih merekomendasikan teman-teman naik yang di sebelah sini ya, tidak untuk yang di Grand Captain, karena benar-benar tidak ada jarak di Grand Captain-nya. Terus ini ada sekatnya di driver, jadi kalau kita naik dari sini, set naik, terus belok kiri menuju ke kursi Grand Captain. Dan ini adalah posisi paling rebah dari sandaran punggungnya.